Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bertemu lagi hari ini pada materi matematika. Maaf, ini salah tulis ya. Harusnya matematika wajib dengan masih pada bab 1, 3 dimensi. Terima kasih kepada yang telah bergabung. Ini lanjutan dari yang minggu lalu. Kemarin hanya Ibu jelaskan sampai contoh soal nomor 1. Hari ini akan Ibu jelaskan, akan Ibu lanjutkan dengan contoh soal nomor 2 dan nomor 3. Baik, langsung saja. Ya. Contoh soal nomor 2. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan yang A jarak titik A ke titik C, B jarak titik B ke G, C jika P titik tengah A dan D, tentukan jarak titik P ke E. D jika P titik tengah A dan B, tentukan jarak titik P ke H. Kemudian yang E jarak titik C ke E. Baik, sebelum mengerjakan seperti contoh soal nomor 1 kemarin, gambarkan dulu baloknya. Di bawah selalu dimulai ABCD, kemudian di atas EFGH. Panjangnya berarti AB 10 cm, panjangnya ini ya. Lebarnya BC 6 cm dan tingginya 5 cm. Kita mulai dari soal yang A. Jarak titik A ke C, berarti A ke C. Baik, kita gambarkan dulu segitiga yang membentuk garis AC sehingga mudah dikerjakan. Garis AC bisa dibentuk dari segitiga A, B, C. Siku-siku di B. Panjang AB diketahui 10 cm, panjang BC diketahui 6 cm. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, sehingga bisa kita gunakan dalil atau teorema Pythagoras. Yang ditanyakan adalah sisi terpanjang, yaitu AC. Sehingga rumusnya ditambah jumlah kuadrat dari dua sisi siku-siku, yaitu AB dan BC. Akar 10 kuadrat tambah 6 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, sama dengan akar 136. 136 bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 34. Ingat, pemecahnya adalah bilangan kuadrat atau salah satu bilangannya bisa kita buka akarnya. Jangan sampai kamu memecah tapi kedua bilangan akar tersebut tidak ada yang bisa kita buka akarnya ya. Jadi akar 4 kali akar 34. Akar 4 sama dengan 2 atau bisa kita buka akarnya. Angkanya berubah menjadi 2 sehingga hasilnya 2 akar 34. Jadi panjang AC sama dengan 2 akar 34. Lanjut ke B. Jarak titik B ke G. B ke G. Oke, beri garis biar mudah. Garis BG bisa dibentuk oleh segitiga BCG dengan panjang BC 6 cm, panjang CG 5 cm. Sama dengan yang A, yang ditanyakan adalah sisi terpanjang, sehingga rumusnya jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-siku. BC 6 kuadrat, CG 5 kuadrat, 36 tambah 25, akar 61. Ini tidak bisa dipecah. Coba cek, ada enggak pemecahnya? Tidak ada. Jadi, kalau tidak bisa dipecah, jangan dipaksa cari menggunakan kalkulator. Karena hasilnya pasti desimal. Ya. Hasil sederhananya tidak perlu kamu ubah menjadi desimal, cukup tuliskan sampai akar 61 saja.
Sehingga panjang BG sama dengan atau jarak titik B ke G sama dengan akar 61 cm. Lanjut yang C, jika P titik tengah antara A dan B, berarti garis ini ya A, B. Oke, kita kasih titik di situ tengah-tengahnya, kita beri nama P. Tentukan jarak P ke E, tarik garis dari P ke E. Oke, baik. PE atau garis PE bisa dibentuk oleh segitiga PAE, siku-siku di A. Sehingga di sini diketahui, oke, ini tadi karena titik tengah, jadi panjang AP setengah dari AB ya. Setengah dari AB berarti panjangnya 5 cm. Oke. Kalau AE sudah diketahui pada soal bahwa tinggi balok sama dengan 5 cm. AP-nya 5 cm. Yang dicari adalah P ke E atau EP. Ingat, dalam geometri penulisan titik dimulai dengan huruf abjad yang terkecil. EP sama dengan AP kuadrat tambah AE kuadrat. Kenapa ditandanya ditambah? Karena yang ditanyakan atau yang kita cari adalah sisi segitiga siku-siku yang terpanjang atau sisi miringnya. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, 25 tambah 25, akar 50 bisa dipecah. Akar 25 kali akar 2, oke, akar 25-nya bisa dibuka menjadi 5, sehingga hasilnya 5 akar 2. Jadi panjang EP sama dengan 5 akar 2 cm. Baik, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Lanjut. Contoh soal yang 2D. Jika P titik tengah A, sudah ada P di situ. Tentukan jarak titik P ke H. Oke, P ke H. PH, garis PH bisa dibentuk oleh segitiga PEH. Oke, pindahkan di situ PEH, siku-siku di E. Oke, karena yang tanyakan PH, PE-nya 5 akar 2 cm. Dapat dari mana 5 akar 2 cm? Tadi ya, di soal yang C. Kemudian EH-nya diketahui pada soal, lebar balok sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan sisi terpanjang, sehingga rumusnya masih ditambah. Oke, EP 5 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ingat, iya. Kalau ya ini. Mana ini panahnya. Kalau 5 akar 2 dikuadratkan, ini diberi kurung, kuadratnya di luar, maka semua bilangan yang di dalam kurung itu dikuadratkan. 5 pangkat 2, 25. Akar 2 pangkat 2, akar kalau dipangkatkan 2, akarnya hilang. Oke, bilangannya tetap. Jadi akar 2 berpangkat 2 sama dengan 2. Sehingga 25 kali 2 tambah 6 akar 2, 36. Oke, 25 kali 2, 50 tambah 36. Akar 86 bisa dipecah ya? Oh, nggak bisa. Akar 86 tidak bisa dipecah. Silakan dicari. Sederhananya cukup sampai akar 86. Sehingga panjang PH adalah akar 86 cm. Lanjut ke contoh soal yang E, jarak titik C ke E. Oke, kita tarik ya, C ke E. CE dibentuk oleh segitiga CAE. Oke, kita buat siku-sikunya di A. Nah, panjang CA ini tadi kita dapatkan pada contoh soal yang 2A, kemudian panjang AE sudah ada pada soal tinggi balok sama dengan 5 cm. Untuk E, CE-nya sama, adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, sehingga rumusnya masih ditambah. Oke, AE 5 kuadrat tambah
2 akar 34 kuadrat. Ya, ini kurung ya, jadi 2 berpangkat 2, 4. Akar 34 berpangkat 2, tinggal akarnya dihilangkan, bilangannya tetap 34. 25. Ya. 25 tambah 136, akar 161. Ini sama tidak bisa dipecah, maka jawabannya panjang CE adalah akar 161 cm. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Diketahui limas persegi TABCD dengan panjang sisi alas 6 akar 2 cm dan panjang sisi tegak 10 cm. Tentukan tinggi limas tersebut. Baik, sebelum ke penyelesaian kita gambarkan dulu limasnya terlebih dahulu. Oh ya, limasnya persegi ya, sehingga nih alasnya persegi, panjangnya sama. ABCD, T selalu di atas karena T itu menunjukkan titik puncak. Yang mana yang namanya sisi alas? Ini sisi alas. AB, BC, CD, AD itu dinamakan sisi alas. Yang mana yang namanya sisi tegak? Oke, AT, BT, CT, dan DT merupakan sisi tegak suatu limas. Agar mudah, di sininya kita beri nama titik O. Baik, yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah tinggi, maka yang kita cari adalah panjang OT. Karena OT ini merupakan tinggi dari limas. Baik, sebelum mencari tinggi, kita harus tahu dulu berapa panjang AO. AO dapat kita peroleh dengan mencari terlebih dahulu panjang AC. Oke, itu ya. Panjang AC. AC diperoleh dari segitiga ABC. Siku-siku di B. Panjang AB diketahui pada soal 6 akar 2 cm. Panjang BC juga 6 akar 2 cm karena pada soal dikatakan bahwa alasnya persegi. Jadi panjang sisi semua sama. Baik, sama itu yang dicari adalah sisi terpanjang CA sehingga rumusnya masih ditambah. 6 akar 2 pangkat 2 tambah 6 akar 2 pangkat 2, 36 kali 2 tambah 36 kali 2. Akar 72 tambah 72 sama dengan akar 144. Akar 144 bisa dibuka menjadi 12, sehingga panjang AC sama dengan 12. Perhatikan, AC 12 sehingga AO ini kan setengahnya dari AC, berarti panjang AO-nya sama dengan, ya mana ya? Ya, sehingga AO setengah AC sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6 cm karena AO-nya itu setengah dari AC. Baik, sudah tahu AO, barulah kita bisa cari OT. OT ini dibentuk dari segitiga AOT A. Ya, ini dia. Panjang AO tadi sudah kita dapat 6 cm. Panjang AT diketahui pada soal ya. Sisi tegak 10 cm. Nah, kalau ini baru beda nih. Yang ini yang diketahui adalah sisi terpanjang atau sisi miring, sehingga rumus Pitagorasnya dikurang. AT kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AO kuadrat. 10 kuadrat kurang 6 kuadrat, 100 kurang 36, akar 64 bisa dibuka menjadi 8. Oke, jadi tinggi limas TABCD adalah 8 cm. Ya, cukup ini saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah besok akan ada tugas 1 dari bab 1 3 dimensi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.